Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas lagi emittance yang sudah keluar laporan kuartal ketiganya ya. Salah satunya saham S Hardware Aces yang memang berapa minggu ini kinerjanya lesu ya, turun terus ya. Kita lihat aja turun, tapi lagi mau naik lagi nih dari 488 naik ke 565 di dalam kira-kira 10 hari ya, 2 minggu lah. Nah ini kita mau bongkar laporan keuangannya, kita mau lihat apa yang terjadi. Oke, kita lihat di sini ya. Aset lancarnya ada peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi pengurangannya juga kayaknya lebih besar tuh. Ada tuh uang muka itu naik 2 kali lipat, terus pajak dibayar di muka naik 10 kali lipat. Jadi sebetulnya net current asetnya juga turun dia. Kekuatan aset uang lancar ya, aset lancarnya turun dia. Kalau dari segi laba sebetulnya dia naik nih. Penjualan naik, laba kotornya naik, labanya naik tipis sekali. Dia juga bagi dividen. Nah, terus sekarang kita lihat capex-nya. Capex-nya dengan 85 triliun ya. Capex-nya masih oke lah. Dia tahun lalu kan 81 ya, 82. Dan dia bisa menghasilkan laba sedikit lebih besar. Ya tidak ada lonjakan yang signifikan lah. Kenaikannya juga nggak terlalu impresif. Kemudian kita lihat besarnya pendapatan lain-lain. Pendapatan lain ini banyak yang harus dikeluarkan di sini. Jadi sebetulnya secara laba itu bisa-bisa aja itu cash flow-nya secara laba bisa naik, tapi free cash flow-nya bisa aja menurun. Nanti kita bongkar lagi lah dengan analisa berikutnya. Sekarang kita mau nunjukkan analisa fundamental kita, dasarnya dari mana. Dasarnya adalah bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan aplikasinya sekarang ada namanya Easy Stock, free of charge. Anda bisa request link, nanti kita bagikan linknya, karena di Google Play kita masih ada yang harus kita perbaiki. Ada 2 buku summary-nya, bukunya Benjamin Graham dalam bentuk e-book ya, judulnya Intelligent Investor, dan bukunya Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit. Ini adalah gurunya Warren Buffett dua-duanya. Cuma Warren Buffett lebih menggunakan pahamnya Benjamin Graham 85%, Philip Fisher 15%. Dan 2 buku ini bisa dibeli, dicari di Tokopedia, gramedia.com, dan di Google Playbook. Oke, kita masuk aja ke ke Easy Stock. Di sini kita bisa lihat perbandingan antara saham Aces harganya dengan nilai wajar tertinggi dan terendahnya. Oke, Aces. Oke, laporan keuangan udah Q3, revenue growth kita kasih yang rendah 1,15. Dan kalau kita lihat di situ
ACES itu sebetulnya defisit working capital ya, sekitar nggak defisit ya, karena net current assetnya kuat tuh 4,7 triliun, total hutangnya aja 1,5 triliun lebih cuma. Jadi kuat sekali secara neraca, dia kuat nih, sehat nih dia. Oke. Free cash flow-nya juga tetap positif, dan nilai wajarnya bisa nyampe 638, terendah ya. Kalau kita lihat di grafiknya, dia bisa pernah mencapai 1920 ya. Turun terus sih memang nih, luar biasa turunnya. Dan nilai wajarnya memang di bawah 750, 768, 770 lah. Kalau kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya kecil ya, cuma 6,4. Profit margin juga di bawah standar. Debt equity-nya bagus, working capital-nya kuat sekali karena memang aset lancarnya tinggi dia. Nah, kita akan melihat ini ya. Kita melihat perbandingan historis. Nah, ini saya jelaskan aja di sini. Yang atas itu adalah penjualan. Penjualan itu menurun ternyata dari tahun ke tahun. Itu kolom pertama 2020 full year, kolom keduanya 2021, dan yang terakhir ini adalah kuartal ketiga. Nah, dari capex juga sebetulnya menurun ya dibanding tahun 2020. Hutangnya banyak di restructure masuk ke hutang jangka panjang. Ada pengurangan sedikit kalau dari 2020 sampai 2022 emang berkurang terus, secara rutin berkurang terus. Labanya, dan ini kalau ini kan 9 bulan, ini udah 1 tahun ya. Kalau itu berarti kali 1,3 lah. Nah, ya sebetulnya terjadi penurunan juga ya. Kalau di labanya, kalau dia kali 1,3 kan kira-kira jadi 400-an ya. Turun sih sebetulnya, dia turun terus. Dia punya depresiasi memang dia punya current asset, net current asset tinggi tuh, cuma menurun terus ya. Itu kan 4.991, 4 triliun itu, 4,7 di 2022, turun dari 4,9. Terus dividennya, itu dividen tuh yang 352. Di bawahnya lagi adalah pendapatan kotor. Pendapatannya kotor naik sih sebetulnya dia. Pendapatan gross margin, gross profit ya. Equity-nya relatif standar, sama-sama aja. Nah, kalau kita lihat yang di bawahnya lagi, yang di blok hijau, itu adalah nilai wajar. Nilai wajarnya turun. Dari harga turun ya, 17.15, 12.80 ke 5.60. Nilai wajarnya pun turun, 12.35, 905 sama 635. Artinya di sini memang kinerja perusahaan turun. Kinerja perusahaan turun setelah kita evaluasi. Nah, return on equity-nya turun dari 14, 13 ke 9. Gross margin juga turun, 9,8, 10 ke 7. Ya memang wajar juga kalau dia turun terus ya, karena memang kinerjanya menurun. Cuma kalau kita lihat harga di sini,
waktu harganya naik ke sini itu harganya menjadi over value. Sebetulnya nggak sampai segitu harganya. Kita lihat aja di sini. Harganya paling tinggi itu 12.35. 12.35 itu udah maksimum itu. Itu kan naiknya dari 12 ke 18 kan naik ke 600. Harganya sudah digenjot terlalu tinggi, terus akhirnya turunnya drastis ya. Sekarang mendekati nilai wajarnya, jadi turunnya itu boleh dibilang sejalan dengan penurunan kinerja keuangannya. Jadi wajar juga kalau dia turun gitu. Jadi bukan karena ya bisa jadi ada karena faktor makronya ya. Penurunan daripada daya beli. Tapi dia menurunnya setelah pandemi loh. 2002 ini dia turun kinerjanya. Pada saat setelah pandemi itu, pada saat pandemi malah dia naik gitu. Tahun 2021 itu closing ya, coba kita pikir waktu itu pandemi udah mulai reda atau sudah mulai menurun itu kan di awal tahun ya. Justru pas pandemi dia mereda malah dia turun performance-nya. Jadi wajar kalau harganya turun. Oke, kita jumpa lagi di analisa video berikutnya. Terima kasih.